Saudara, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek dalam pajak pertambahan nilai atau PPN. Hal itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Lalu bagaimanakah tanggapan terkait bahan sembako yang dijadikan sebagai objek pajak pertambahan ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan salah seorang pengamat ekonomi pembangunan Profesor Dr. Didik Susetio. Selamat petang Prof. Didik. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Prof. Didik. Langsung saja kita akan tanyakan bagaimanakah tanggapan Anda terkait rencana penerapan pajak untuk bahan pokok atau sembako ini, Prof? Oke, PPN untuk sembako ini tentunya sangat beragam ya. Tanggapannya ada positif, ada yang negatif. Yang positif, yang senang, yang diuntungkan. Yang negatif, yang tidak diuntungkan, begitu kan? Karena PPN ini adalah pajak pemerintah pusat, ya mau nggak mau harus dibahas dulu di lembaga DPR, kemudian di legislatif ya. Kemudian juga Ombudsman harus reaktif, kemudian YLKI harus reaktif. Apalagi pedagang ya kan punya asosiasi-asosiasi semuanya begitu. Jadi tampaknya pemerintah ada sedikit, mohon maaf saja, kepanikan karena ada 2 periode tahun ini kelihatannya pembiayaan untuk anggaran pendapatan belanja ini ya mohon maaf saja masih bersumber dari pinjaman gitu, ada dari utang. Nah ini salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan ya penerimaan negara. Salah satu alternatifnya adalah memberlakukan PPN terhadap sembako. Nah, ini reaksi masyarakat ya tentu sangat besar sekali gitu ya. Terutama yang terkait dengan pertama implikasinya yaitu memang pendapatan negara nanti akan naik, tapi persentasenya berapa begitu ya. Kalau jadi bandingkan dengan negara-negara lain kita katanya terendah, wah itu tidak menjadi reasoning ya. Ada prinsip keadilannya, jangan adil masa pandemi ini kan begitu, ini menjadi menyulitkan rakyat juga. Jadi sudah rakyat sulit, pengusahanya juga sulit di satu sisi gitu ya. Nah ini makanya harus pemerintah mencari cara yang lain, justru jangan mengalaskan bahwa inflasi kita rendah, jangan begitu. Nah ini menjadi semacam tema. Jadi contohnya memang nanti implikasinya apa? Penerimaan negara akan bertambah, tapi daya beli masyarakat berkurang karena nanti terjadi kenaikan harga. Para pengusaha, katakanlah pedagang itu agak sedikit enak karena senang, karena ada insentif naikkan harga begitu ya. Itu implikasinya. Kemudian yang ketiga, ya tentu ada pasokan itu akan relatif mungkin lebih bagus, tetapi dengan adanya PPN ini transportasi bertambah, pedagang tidak mau rugi kan, dia akan menambahkan porsi persentase kepada harga itu, akhirnya para konsumen ini juga yang menanggung kerugian atau mungkin ya daya belinya akan menurun. Mungkin itu Mbak. Baik, Prof. Didik sebagai pengamat ekonomi pembangunan, melihat apakah pemberlakuan pajak ini penting untuk diterapkan terutama di Sumatera Selatan, dan kalau boleh tahu bagaimana kaitannya terhadap pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan saat ini? Betul, jadi ini sifatnya pajak pusat, alternatif pajak pusat. Sama saja dengan pemberlakuan umpamanya ini akan terjadi kepada spiral inflation namanya, jadi inflasi yang secara spiral karena yang dinaikkan itu adalah sembako, hajat hidup orang banyak. Gitu ya. Kegiatan pembangunan jangan sampai tertinggal. Dan ini kalau sudah pajak pusat, semua provinsi termasuk Sumatera Selatan. Dan konsekuensinya pembangunan harus tetap berjalan. Memang prioritas kita masa pandemi kan kita harus menaikkan pendapatan negara supaya nanti bisa ditransfer ke daerah, TKDD-nya harus lebih besar dan sebagainya. Kalau itu nanti kan bisa untuk operasional dan pembangunan. Jadi jangan sampai nanti justru menghambat, jadi kontraproduktif. Dan ini banyak lembaga-lembaga hukum yang nanti kan masih dibahas, jadi belum diberlakukan. Tapi masyarakat dalam kondisi yang pandemi ini sangat sensitif sekali. Jadi
nanti ya anggota DPR, ada kemudian juga ombudsman, kemudian dari lembaga-lembaga YLKI, ada lembaga-lembaga konsumen lainnya, akademisi dan sebagainya harus memberi respon. Apa dampak positif dan negatifnya? Kalau nanti banyak mudaratnya, ya lebih bagus ditunda. Belum berlaku, mungkin setelah COVID nanti. Begitu, Mbak. Baik, Prof, mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi juga, apakah dampak yang akan dihasilkan selain mungkin dari pendapatan dari negara yang akan bertambah dan juga, tapi memang ada dampak negatif juga tadi ya, Prof, yang sudah dijelaskan. Betul, jadi ya daya beli masyarakat nanti akan tergerus. Kalau masa pandemi ini aja untuk melakukan konsumsi kan kita pertumbuhan ekonominya sangat rendah. Ya, apalagi mau dibebankan dengan kenaikan pajak. Kalau pajak ini tentu kalau secara makroekonomi adalah kontraproduktif dengan konsumsi gitu ya. Nah, kalau konsumsinya menurun terus, ya pertumbuhan ekonomi tidak tercapai di atas 5%, bahkan sudah ditargetkan menjadi 4,5%, itu pun juga akan sulit tercapai gitu. Nah, ini banyak dampak negatifnya sebenarnya, tapi ya itu tadi implikasinya selain penerimaan negara, kemudian nanti para pengusaha juga bergairah gitu ya, para pedagang juga senang gitu ya, karena ada naiknya itu konsekuensinya memang harga naik ya. Pedagangnya memang agak senang, cuman di balik itu ya ini kan kebijakan pemerintah harus kita akui dan sebagainya. Tapi akhirnya konsumen juga itu akan mengurangi daya belinya. Gitu, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Didik atas informasinya. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu dan selamat kembali bertugas.